Kenapa pilihan kita STY waktu itu? Karena dia bawa Korea Selatan lolos Piala Dunia 2018 mengalahkan Jerman. Ya. Iya kan? Di Piala Dunia. Iya, senior waktu itu kan. Ya. Senior, sementara kita butuh hanya untuk U20 waktu itu. Yang pertama kita akan lihat itu CV-nya. Oke. Itu CV-nya. Pilih satu kan. Nah, kembali itu nanti semuanya melalui mekanisme yang benar, dan Ketua Umum juga sudah menyampaikan kepada saya agar supaya menjalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, dan insya Allah itu akan menemui hasil yang sangat. Sejumlah torehan prestasi gemilang berhasil diraih Timnas Indonesia di bawah bimbingannya. Mulai dari berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hingga berhasil mendongkrak peringkat FIFA Indonesia. Tapi pemirsa, ada dua masalah. Yang pertama adalah apakah Bocor, Wakil Ketua PSSI ungkap satu calon pelatih Timnas Indonesia berasal dari Asia, nama Shin Tae-yong kembali masuk radar. Isu pergantian pelatih Timnas Indonesia kembali memanas. Dalam beberapa hari terakhir, publik sepak bola nasional dikejutkan oleh bocoran yang disebut berasal dari lingkaran internal PSSI. Informasi itu menyebut bahwa salah satu calon pelatih Timnas Indonesia yang sedang dipertimbangkan berasal dari benua Asia. Fakta ini segera memancing berbagai spekulasi, mulai dari pelatih muda Asia yang tengah naik daun, hingga nama lama yang sudah sangat familiar bagi pendukung Garuda, Shin Tae-yong. Rumor tersebut sontak menjadi bahan perbincangan luas. Pasalnya, meski PSSI belum mengumumkan daftar resmi kandidat, sinyal yang diberikan oleh salah satu petinggi federasi seolah membuka pintu bagi kemungkinan kembalinya pelatih yang pernah mengubah wajah Timnas Indonesia secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya rumor ini tentunya tidak lepas dari dinamika sepak bola nasional yang tengah berada pada fase pencarian identitas baru. Setelah beberapa kendala dalam perjalanan tim, PSSI disebut ingin mengambil langkah yang lebih realistis dan terencana. Keputusan tersebut termasuk mempertimbangkan pelatih dengan rekam jejak yang sudah memahami kultur, karakter, serta kondisi sepak bola Indonesia. Kabar mengenai satu nama dari Asia langsung memancing interpretasi publik. Penggemar sepak bola Indonesia selama ini sudah akrab dengan beberapa pelatih Asia yang memiliki reputasi besar. Akan tetapi, tidak dapat dimungkiri bahwa nama paling kuat yang muncul dari diskusi publik adalah Shin Tae-yong. Alasannya sederhana, rekam jejaknya di Indonesia sangat jelas. Ia pernah membawa timnas ke level daya saing baru, mengubah standar latihan, meningkatkan disiplin, serta memperkenalkan pola permainan modern. Walaupun masa kerjanya sempat berakhir dengan berbagai dinamika, pengaruhnya tetap melekat dalam perkembangan timnas Indonesia. Karena itu, ketika PSSI memberikan sinyal bahwa kandidat baru ini berasal dari Asia, publik langsung menghubungkan titik-titik yang ada. Siapa lagi yang dianggap paling siap, paling paham, dan paling realistis untuk kembali menangani timnas dalam waktu cepat? Pertama, faktor kedekatan dengan pemain. Skuad timnas Indonesia saat ini masih berisi banyak sosok yang berkembang di bawah sistem STY. Dari metode latihan, mental bertanding, hingga gaya permainan, banyak hal yang masih memiliki jejak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kembalinya dia otomatis akan memudahkan proses adaptasi, mengingat sebagian besar pemain sudah sangat familiar dengan pendekatannya. Kedua, konsistensi filosofi bermain. Saat memimpin Indonesia, STY berulang kali menegaskan pentingnya pressing, intensitas, dan sirkulasi bola cepat. Filosofi itu sudah tertanam dan bahkan telah menjadi bagian DNA baru sepak bola Indonesia. Mengganti pelatih dengan filosofi berbeda akan memakan waktu dan berpotensi mengulang proses dari nol. Ketiga, dukungan publik yang masif. Tak bisa dipungkiri, sebagian besar supporter Garuda merasa bahwa era STY adalah salah satu periode terbaik dalam sejarah modern timnas Indonesia. Dukungan yang begitu besar dari publik membuat nama STY selalu muncul setiap kali kursi pelatih sedang kosong atau dipertanyakan. Keempat, faktor geopolitik sepak bola Asia. Saat ini, banyak pelatih Asia yang sedang diminati oleh negara-negara kuat,
sehingga persaingan mendapatkan pelatih top sangat ketat. STY yang telah mengenal Indonesia sejak lama tentu menjadi opsi yang paling realistis dan ekonomis. Meskipun rumor Sintayong kembali menguat, PSSI tentu tidak mengambil keputusan secara emosional. Ada sejumlah pertimbangan besar yang perlu dianalisis. PSSI kini berada pada era di mana tuntutan publik semakin tinggi. Indonesia sedang berusaha memperbaiki ranking FIFA, mempersiapkan tim untuk turnamen besar, dan menjaga stabilitas manajemen. Karena itu, pemilihan pelatih bukan hanya soal popularitas, tetapi kompatibilitas dengan rencana jangka panjang federasi. Pelatih Asia yang sedang didekati PSSI disebut memiliki pengalaman di ajang internasional, memahami dinamika sepak bola modern, dan mampu bekerja dengan pemain muda. Kriteria ini sangat sesuai dengan kerangka pembangunan timnas Indonesia yang tengah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, apakah sosok tersebut adalah Sintayong? Atau justru nama lain yang selama ini tidak muncul ke permukaan? Dinamika supporter, harapan besar dan kekhawatiran baru. Setiap rumor tentang pelatih baru selalu memunculkan dua reaksi, harapan dan kekhawatiran. Dalam konteks timnas Indonesia, publik sangat ingin melihat tim kembali stabil dan memiliki pola permainan yang jelas. Bocornya nama calon pelatih dari Asia memunculkan kesan bahwa PSSI ingin kembali ke formula yang sebelumnya cukup berhasil. Untuk sebagian supporter, kabar itu membawa harapan bahwa timnas kembali diarahkan oleh sosok yang berdisiplin tinggi dan paham bagaimana memaksimalkan potensi pemain muda. Namun, sebagian lainnya khawatir bahwa rumor ini hanya bentuk angin segar untuk meredam desakan publik. Karena itu, mereka menunggu indikasi nyata berupa langkah resmi, bukan hanya bocoran dari petinggi federasi. Konteks kompetisi dan tantangan yang menanti. Terlepas dari siapa kandidatnya, pelatih timnas Indonesia berikutnya akan menghadapi berbagai tantangan krusial. Memperbaiki konsistensi permainan, mengelola pemain yang tersebar di berbagai liga, menjaga mentalitas juang saat menghadapi tim-tim kuat Asia, menggabungkan pemain naturalisasi dan lokal dalam satu sistem yang selaras, hingga mempersiapkan tim dalam waktu singkat untuk kompetisi besar. Tantangan ini bukan hal mudah, tetapi sosok pelatih Asia, secara budaya, ritme latihan, dan struktur sepak bola, dianggap lebih cocok jika dibandingkan dengan pelatih dari benua lain. Apakah Sintayong sosok yang dimaksud? Hingga kini, PSSI belum mengonfirmasi apapun. Namun fakta bahwa nama Sintayong kembali mencuat menjadi indikator bahwa pengaruhnya di sepak bola Indonesia belum memudar. Bahkan, meski tidak lagi menukangi timnas, ia masih menjadi perbandingan utama untuk setiap pelatih baru. Beberapa pihak meyakini bahwa kebocoran calon pelatih dari Asia memang ditujukan untuk mengukur reaksi publik. Jika respons positif, bukan tidak mungkin PSSI mempertimbangkan langkah konkret. Namun, jika reaksinya terbagi, federasi bisa mengubah arah sebelum keputusan resmi diumumkan. Bocoran dari Wakil Ketua PSSI soal satu kandidat pelatih yang berasal dari Asia memang menjadi pemicu spekulasi besar. Dari sekian banyak kemungkinan, nama Sintayong kembali menjadi pusat perhatian publik sepak bola